Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih yang sedang berjalan menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berada di sini, karena perjalanan yang akan kita lalui bersama ini tidak hanya sekadar informasi, tetapi juga transformasi batin yang akan membuka mata dan hati kita pada dimensi baru. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang luar biasa, di mana gerbang kosmik menuju dimensi kelima akan terbuka. Disinilah perubahan besar akan terjadi, bukan hanya di dunia luar, tetapi juga dalam diri kita sendiri. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian terhadap channel ini. Terima kasih sudah menonton, berlangganan, dan memberikan like serta komentar yang penuh semangat. Dengan setiap klik, kalian ikut berkontribusi untuk menyebarkan energi positif yang kita butuhkan untuk transisi ini. Jadi, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, komen, dan like. Itu sangat berarti. Saya mengajak kalian untuk tetap menonton video ini sampai akhir, karena hanya dengan memahami setiap detailnya, kita akan bisa menyadari betapa pentingnya tahun 2025 sebagai portal kosmik yang akan membawa kita menuju dimensi kelima. Jadi, mari kita bersama-sama membuka pintu kesadaran ini dan menyiapkan diri untuk transformasi yang luar biasa. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk menyelami perjalanan kosmik ini. Pada tahun 2025, kita berada di ambang sebuah peristiwa kosmik yang luar biasa. Sebuah transisi yang telah lama diramalkan oleh budaya kuno di seluruh dunia. Mitos tentang dimensi kelima bukanlah hal baru. Mereka telah ada selama ribuan tahun dalam berbagai tradisi spiritual dan mitologi. Mitos ini mengajarkan kita bahwa kita bukan hanya makhluk fisik yang terjebak di dunia material, tetapi kita adalah jiwa yang sedang dalam perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju dimensi kelima yang penuh dengan cinta, harmoni, dan kebijaksanaan. Apa itu dimensi kelima? Dimensi kelima bukan hanya tentang ruang atau waktu. Secara spiritual, dimensi ini mengacu pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita dapat melihat dunia melalui lensa yang lebih luas dan lebih dalam. Bayangkan sebuah dunia di mana cinta, kedamaian, dan harmoni menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan. Dimensi kelima adalah tempat di mana kita tidak lagi terbebani oleh kecemasan, ketakutan, atau kekurangan, tetapi hidup dalam keseimbangan sempurna dengan alam semesta. Dalam dimensi ini, kita tidak hanya terhubung satu sama lain, tetapi juga dengan energi universal yang mengalir melalui segala sesuatu. Dalam banyak tradisi spiritual, dimensi kelima dianggap sebagai tahap evolusi berikutnya dalam perjalanan manusia. Ada yang menyebutnya sebagai kerajaan surga atau kerajaan Tuhan, tempat di mana jiwa manusia akhirnya dapat mencapai tingkat kesadaran yang sempurna. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya, mengapa kita ada, dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan seluruh umat manusia. Kisah-kisah dari budaya kuno yang meramalkan pergeseran dimensi. Mitos dan legenda dari berbagai budaya kuno sering berbicara tentang peralihan menuju dunia yang lebih tinggi. Dalam mitologi Maya, terdapat ramalan tentang Kali Yuga atau zaman emas yang menandakan peralihan dari peradaban materialistis menuju peradaban spiritual. Orang Maya juga mempercayai bahwa pada akhir kalender mereka, umat manusia akan mengalami kebangkitan jiwa dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yang sangat mirip dengan apa yang kita pahami sebagai dimensi kelima. Di budaya Hindu, konsep Sat Yuga atau zaman kebenaran berbicara tentang suatu zaman di mana manusia hidup dalam kesadaran murni, tanpa kekerasan atau ketidakadilan. Konsep ini sangat mirip dengan dimensi kelima, di mana setiap individu berada dalam keadaan kesadaran penuh akan esensi sejati mereka, terhubung dengan Tuhan dan alam semesta. Sementara itu, dalam tradisi Barat, ada ramalan dari para mistikus dan alkemis yang menggambarkan zaman ketika portal kosmik akan terbuka, membawa umat manusia ke dunia yang lebih tinggi,
Mereka percaya bahwa perubahan yang terjadi dalam jagat raya, seperti pergerakan planet dan bintang, memiliki pengaruh langsung terhadap kesadaran kita sebagai umat manusia. Tahun 2025 dianggap sebagai salah satu titik puncak dari siklus kosmik ini, yang menandakan bahwa gerbang menuju dimensi kelima akan terbuka bagi mereka yang siap menghadapinya. Dimensi kelima, dunia penuh cinta, harmoni, dan kesadaran murni. Dalam dimensi kelima, kita hidup dalam keadaan kesadaran yang lebih tinggi, di mana pemisahan antara kita dan alam semesta tidak lagi ada. Di dunia ini kita merasakan kedamaian yang mendalam, bukan hanya dalam diri kita sendiri tetapi juga di dunia di sekitar kita. Ini adalah dunia di mana cinta adalah kekuatan utama yang menggerakkan segala hal, di mana kita tidak lagi terikat oleh waktu, ruang, atau kebutuhan materi. Sebagai contoh, di dimensi kelima, kita tidak lagi melihat perbedaan antara kita dan orang lain. Kita mengerti bahwa semua manusia, semua makhluk hidup, adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Ketika kita berbicara tentang cinta di dimensi kelima, itu bukanlah cinta yang terbatas pada hubungan romantis atau keluarga saja, melainkan cinta yang universal, cinta yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita, termasuk alam dan semesta itu sendiri. Harmoni juga menjadi pusat dari dimensi kelima. Di dunia ini, tidak ada lagi perpecahan atau ketegangan, baik antar individu, kelompok, atau bangsa. Semua konflik dan ketidakadilan yang kita hadapi di dunia material akan hilang begitu kita mencapai kesadaran ini. Hidup di dimensi kelima berarti hidup dalam keseimbangan yang sempurna, seimbang dengan diri kita, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Di dimensi kelima, kita lebih mampu untuk mendengar suara hati kita, intuisi kita, yang menunjukkan jalan yang benar. Semua kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi menghalangi perjalanan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kita berada dalam keadaan terhubung dengan kebijaksanaan yang lebih besar, dan setiap langkah kita diliputi oleh kedamaian dan kepastian bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Sekarang, mari kita gali lebih dalam mengenai mengapa 2025 adalah tahun yang sangat penting dalam perjalanan ini. Kenapa tahun ini dan apa yang membuatnya begitu istimewa dalam siklus kosmik? Untuk memahami ini, kita perlu melihat pergerakan planet dan energi kosmik yang mempengaruhi kita. Penjelasan astrologi dan gerakan planet. Secara astrologi, tahun 2025 akan membawa perubahan besar dalam hubungan antara planet-planet dan bintang-bintang. Salah satu peristiwa terbesar adalah transit Pluto, yang diperkirakan akan memengaruhi kehidupan manusia dengan cara yang mendalam. Pluto sebagai planet transformasi, perubahan, dan kekuatan tersembunyi, membawa energi yang mempercepat proses kebangkitan spiritual. Transit Pluto ini terjadi pada saat yang sangat tepat dalam siklus kosmik, yang memungkinkan manusia untuk lebih mudah terhubung dengan dimensi kelima. Selain itu, pergerakan Saturnus dan Uranus yang akan memasuki fase baru juga akan menciptakan suasana yang mendukung kesadaran kolektif untuk berkembang. Saturnus yang melambangkan struktur dan tanggung jawab akan mengundang kita untuk memikirkan kembali bagaimana kita membangun dunia yang lebih harmonis. Sementara Uranus yang terkait dengan inovasi dan perubahan mendalam akan membantu kita membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Pandangan spiritual tentang siklus kosmik. Dari perspektif spiritual, 2025 adalah puncak dari siklus panjang yang telah dimulai sejak zaman kuno. Banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa setiap ribuan tahun, umat manusia mengalami pergeseran besar dalam kesadaran kolektif, di mana kita diberi kesempatan untuk menyatu dengan energi yang lebih tinggi. Siklus ini diyakini sebagai proses evolusi jiwa manusia, dan tahun 2025 dipandang sebagai salah satu titik puncak dari peralihan besar ini. Selama ribuan tahun, umat manusia telah menjalani perjalanan melalui dimensi ketiga yang penuh dengan dualitas, konflik, dan keterbatasan. Namun saatnya telah tiba untuk melangkah ke dalam dimensi kelima yang lebih tinggi, di mana kita dapat hidup dalam keseimbangan dan harmoni. Semua tanda-tanda kosmik mengarah pada 2025
sebagai tahun pembukaan portal, yang memungkinkan jiwa-jiwa yang siap untuk melintasi gerbang ini dan merasakan kehidupan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Energi global dan potensi kolektif. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang individu. Ini adalah perjalanan kolektif umat manusia. Saat portal ini terbuka, kita diundang untuk berpartisipasi dalam pergeseran kesadaran global. Semakin banyak orang yang mengakses energi dimensi kelima, semakin kuat energi kolektif yang dapat kita ciptakan. Dalam kebangkitan ini, kita bersama-sama dapat menyembuhkan dunia dari luka-luka lama dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. 2025 bukan hanya tentang sebuah momen dalam waktu, tetapi sebuah pintu gerbang menuju perubahan global. Setiap tindakan, pikiran, dan niat kita akan berdampak besar pada realitas yang sedang kita ciptakan. Ini adalah saat yang penuh dengan potensi, dan kita memiliki kekuatan kolektif untuk membangun dunia yang lebih penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan. Di ambang tahun 2025, kita berdiri di gerbang dimensi kelima, sebuah dunia yang menjanjikan kehidupan yang jauh lebih mendalam, penuh dengan energi tinggi, kedamaian, dan cinta tanpa syarat. Dimensi kelima adalah tempat yang melampaui batas-batas yang kita kenal di dunia material. Sebuah dunia yang lebih selaras dengan realitas spiritual dan energi kosmik. Dunia ini bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi sebuah kemungkinan nyata yang sedang menunggu untuk kita alami. Gambaran kehidupan dalam dimensi kelima. Apa yang sebenarnya terjadi dalam dimensi kelima? Bayangkan sebuah dunia di mana kita hidup dalam kesatuan dan harmoni dengan alam semesta dan semua makhluk hidup di dalamnya. Di sini tidak ada lagi perbedaan antara kita dan dunia di sekitar kita. Semuanya saling terhubung dalam sebuah jaringan energi yang lebih tinggi. Semua hubungan, baik itu antara individu, kelompok, maupun alam, berlangsung dengan penuh cinta dan saling pengertian. Dalam dimensi kelima, kita tidak lagi melihat orang lain sebagai lawan atau musuh, tetapi sebagai saudara dalam perjalanan yang sama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Perbedaan pendapat atau konflik tidak lagi menghalangi kita untuk bekerja bersama demi kebaikan bersama. Harmoni menjadi pusat dari interaksi kita, dan setiap hubungan dipenuhi dengan rasa hormat, cinta, dan pemahaman mendalam. Begitu juga dengan hubungan kita dengan alam. Dalam dimensi kelima, kita bukan lagi melihat alam sebagai sesuatu yang terpisah dari diri kita, tetapi sebagai bagian dari diri kita. Setiap pohon, batu, hewan, dan angin adalah manifestasi dari energi yang sama. Kita belajar untuk hidup dalam keseimbangan dengan alam, menghargai dan melindungi bumi sebagai rumah bersama. Mengapa dimensi kelima dianggap sebagai tempat kesadaran tertinggi? Dimensi kelima adalah tempat yang melampaui keterbatasan fisik dan mental kita. Di sini, kita beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, yang memungkinkan kita untuk terhubung langsung dengan energi universal yang mengalir melalui segala sesuatu. Semua batasan yang sebelumnya ada, seperti rasa takut, kecemasan, kebingungan, atau ketidakpastian, tidak lagi mengikat kita. Di dimensi kelima, kita merasakan kehadiran yang mendalam, baik dalam diri kita maupun dalam hubungan kita dengan segala sesuatu di luar diri kita. Dimensi ini juga adalah tempat di mana kesadaran kita sepenuhnya terbangun. Kita memahami siapa kita sebenarnya, mengapa kita ada, dan bagaimana kita bisa berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Tidak ada lagi dualitas atau pemisahan. Yang ada adalah kesatuan, karena kita menyadari bahwa kita semua adalah satu dalam kesadaran yang lebih besar. Inilah kesadaran tertinggi yang bisa dicapai oleh umat manusia. Apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Persiapan untuk memasuki dimensi kelima melibatkan proses transformatif yang mendalam. Tidak ada jalan pintas menuju dunia ini, hanya melalui perjalanan batin yang penuh kesadaran dan perubahan diri yang sejati. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu kita mempersiapkan diri. 1. Meningkatkan kesadaran diri. Proses pertama adalah mengenal diri kita dengan lebih dalam. Ini berarti memahami pola pikir kita, perasaan kita,
dan bagaimana kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita. Melalui praktik introspeksi, meditasi, dan kontemplasi, kita dapat menyadari kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin menghalangi kita untuk berkembang. 2. Melepaskan energi negatif. Dimensi kelima adalah dunia yang penuh dengan energi positif dan cinta. Untuk memasuki dunia ini, kita harus belajar melepaskan energi negatif, seperti kebencian, kecemasan, dan ketakutan. Ini bukan berarti kita mengabaikan perasaan tersebut, tetapi kita belajar untuk tidak terjebak dalam mereka dan membiarkannya mengendalikan kita. 3. Meningkatkan empati dan cinta. Sebagai persiapan, kita perlu mengembangkan kapasitas kita untuk mencintai tanpa syarat. Ini berarti mencintai diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita tanpa penghakiman atau syarat. Cinta yang tulus dan empati adalah kunci untuk hidup dalam dimensi kelima. Keempat, berhubungan dengan energi alam dan semesta. Untuk merasakan kesatuan dengan semesta, kita perlu lebih terhubung dengan alam dan energi yang ada di sekitar kita. Luangkan waktu untuk berada di alam terbuka, meditasi di bawah langit, atau berlatih penyembuhan energi. Ini akan membantu kita merasakan vibrasi dimensi kelima. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa lebih siap untuk menyambut dimensi kelima dan hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Ketika kita berada di ambang pembukaan portal kosmik, ada tanda-tanda yang mulai muncul di sekitar kita, baik dalam tubuh, kehidupan sehari-hari, dan dalam perasaan batin kita. Semesta tidak akan membiarkan kita melangkah begitu saja ke dalam dimensi kelima tanpa memberi petunjuk atau tanda bahwa gerbang tersebut sedang terbuka. Tanda-tanda ini hadir untuk menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam proses transisi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Tanda-tanda energetik dalam tubuh dan kehidupan sehari-hari. Secara fisik, banyak orang mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam tubuh mereka. Anda mungkin merasa lebih sensitif terhadap energi di sekitar Anda, seperti merasakan kelelahan yang lebih cepat atau merasa lebih terhubung dengan alam dan orang lain. Ini adalah tanda bahwa frekuensi tubuh Anda mulai menyesuaikan diri dengan energi dimensi kelima. Beberapa orang juga melaporkan pengalaman seperti fluktuasi energi atau sensasi getaran di tubuh mereka, yang bisa terjadi saat tubuh mulai menerima energi kosmik yang lebih tinggi. Anda mungkin juga merasa peningkatan intuisi, di mana perasaan atau pikiran Anda seakan langsung terhubung dengan peristiwa atau situasi yang akan datang. Selain itu, perubahan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi tanda bahwa portal sedang terbuka. Anda mungkin merasakan bahwa kehidupan Anda tiba-tiba lebih mudah, lebih lancar, atau lebih penuh dengan momen kebahagiaan dan kedamaian. Ini adalah hasil dari peningkatan kesadaran yang memungkinkan Anda untuk menarik lebih banyak energi positif ke dalam hidup Anda. Perasaan emosional dan spiritual sebagai petunjuk. Secara emosional, kita mungkin mulai merasakan perubahan yang lebih besar. Anda mungkin merasa lebih damai, meskipun tantangan masih ada. Emosi seperti kecemasan dan ketakutan yang sebelumnya membebani Anda mungkin mulai berkurang, digantikan dengan rasa ketenangan yang mendalam. Di sisi spiritual, Anda mungkin mulai merasa lebih terhubung dengan intuisi Anda, atau merasakan kehadiran yang lebih kuat dari energi spiritual. Banyak orang juga melaporkan mengalami pengalaman mistik atau spiritual, seperti perasaan cinta yang mendalam, atau perasaan terhubung dengan energi yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Manifestasi manfaat langsung yang bisa dirasakan. Saat kita memasuki fase transisi ini, ada banyak manfaat langsung yang bisa dirasakan. Beberapa orang mungkin merasa bahwa hidup mereka lebih terarah, dengan tujuan dan makna yang lebih jelas. Anda mungkin merasa lebih harmonis dalam hubungan dengan orang lain, dan lebih selaras dengan alam dan semesta. Manfaat lainnya termasuk peningkatan kesehatan fisik dan emosional, karena tubuh Anda bekerja lebih baik dengan energi yang lebih tinggi. Anda juga mungkin merasa lebih kreatif dan penuh inspirasi, karena energi kosmik ini membantu membuka potensi tersembunyi dalam diri Anda. Portal kosmik ini tidak hanya membawa kita menuju dimensi kelima,
tetapi juga membuka jalan untuk kehidupan yang lebih bermakna, penuh cinta, dan kesadaran murni. Tanda-tanda ini adalah petunjuk bahwa kita sedang berada di jalur yang benar menuju perubahan besar dalam diri kita dan dunia ini. Saat kita berdiri di ambang pembukaan portal kosmik, kita harus siap untuk menyelaraskan diri dengan energi yang mengalir dari dimensi kelima. Energi ini adalah energi yang sangat tinggi, penuh dengan cinta dan harmoni, yang dapat membawa perubahan mendalam dalam hidup kita. Namun, untuk bisa merasakannya dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan kita, kita harus terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi ini. Teknik meditasi, doa, dan visualisasi untuk menyambut energi dimensi kelima. Salah satu cara terbaik untuk menyelaraskan diri dengan energi dimensi kelima adalah melalui meditasi. Meditasi memungkinkan kita untuk menenangkan pikiran, membuka hati, dan meresapi energi yang datang dari semesta. Saat kita duduk dalam keheningan, kita bisa membayangkan diri kita berada di dalam cahaya yang penuh dengan energi positif, cinta, dan kedamaian. Fokuskan pikiran pada pernapasan yang tenang dan biarkan tubuh dan pikiran Anda sepenuhnya menyerahkan diri pada aliran energi yang lebih tinggi. Selain meditasi, doa adalah alat spiritual yang sangat kuat. Doa tidak harus berupa kata-kata formal atau ritual yang rumit. Doa bisa sesederhana berterima kasih kepada alam semesta, memohon bimbingan, atau meminta pertolongan dalam penyelarasan diri. Berdoalah dengan hati yang terbuka, penuh keyakinan bahwa energi yang Anda undang akan membawa kedamaian dan transformasi. Visualisasi juga merupakan alat yang kuat untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa dengan dimensi kelima. Bayangkan portal kosmik yang terbuka dan membanjiri Anda dengan energi dari dimensi yang lebih tinggi. Rasakan bagaimana setiap bagian tubuh Anda terisi dengan cahaya yang membersihkan, menyembuhkan, dan membangkitkan kesadaran Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Menghubungkan diri dengan frekuensi cinta dan harmoni. Dimensi kelima adalah dimensi yang dipenuhi dengan frekuensi cinta dan harmoni. Untuk benar-benar masuk ke dalamnya, kita harus mampu menyelaraskan diri dengan energi ini. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan melatih diri untuk merasakan dan memancarkan cinta tanpa syarat. Cinta adalah energi yang mendasari segala sesuatu di alam semesta. Dan dalam dimensi kelima, kita akan lebih mudah untuk merasakannya. Mulailah dengan mencintai diri sendiri. Menerima diri Anda sepenuhnya tanpa kritik atau penilaian. Cinta diri adalah kunci pertama untuk menyelaraskan diri dengan energi kosmik. Setelah itu, perluas cinta tersebut kepada orang lain, alam, dan bahkan kepada alam semesta itu sendiri. Semakin banyak cinta yang Anda rasakan dan bagikan, semakin besar pula kemungkinan Anda untuk terhubung dengan frekuensi dimensi kelima. Latihan batin yang mengaktifkan kemampuan intuitif. Dalam proses transisi ini, sangat penting untuk mengaktifkan kemampuan intuitif kita. Dimensi kelima bukan hanya tentang pemahaman intelektual, tetapi juga tentang merasakan dan memahami energi yang ada di sekitar kita. Kemampuan intuisi yang kuat adalah tanda bahwa kita sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi lebih tinggi. Beberapa latihan batin yang dapat membantu mengaktifkan intuisi adalah dengan berlatih mendengarkan suara hati dan merasakan energi yang ada di dalam diri kita. Cobalah untuk tidak hanya mendengarkan suara dari luar, tetapi juga mendengarkan suara batin Anda. Anda bisa memulai dengan berlatih pendengaran intuitif saat meditasi atau ketika berada di alam, dengan merasakan energi yang mengalir dalam setiap detak jantung dan hembusan napas Anda. Melalui latihan ini, Anda akan mulai menyadari tanda-tanda halus dari alam semesta. Mungkin sebagai getaran dalam tubuh, perasaan yang datang tiba-tiba, atau gambaran visual yang muncul saat Anda tertidur. Kemampuan untuk merasakan dan menanggapi intuisi ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritual menuju dimensi kelima. Setiap transisi besar dalam hidup kita, termasuk peralihan menuju dimensi kelima, memerlukan proses penyembuhan yang mendalam.
Sebelum kita dapat sepenuhnya memasuki dimensi yang lebih tinggi ini, kita perlu memastikan bahwa tubuh dan jiwa kita bebas dari hambatan-hambatan energi yang menghalangi perjalanan kita. Penyembuhan energi adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa kita dapat melangkah ke dalam dimensi kelima dengan penuh kesadaran, keseimbangan, dan kedamaian. Mengidentifikasi dan melepaskan energi negatif yang menghalangi proses kebangkitan. Salah satu tantangan terbesar dalam proses transisi ini adalah mengidentifikasi dan melepaskan energi negatif yang menghalangi kebangkitan kita. Energi negatif bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketakutan, kebencian, kecemasan, atau rasa tidak cukup. Energi-energi ini seringkali terjebak di dalam tubuh dan pikiran kita, menghalangi kita untuk mengalami perubahan yang lebih besar. Mengidentifikasi sumber-sumber energi negatif ini adalah langkah pertama. Apakah ada pola lama yang terus berulang dalam hidup Anda? Apakah ada perasaan atau kenangan yang belum sepenuhnya sembuh? Menghadapi dan melepaskan energi ini adalah kunci untuk mempersiapkan diri kita memasuki dimensi kelima. Ini bukanlah proses yang mudah, tetapi melalui keberanian dan kesediaan untuk melepaskan, kita bisa menciptakan ruang untuk energi baru yang lebih tinggi. Penggunaan teknik penyembuhan seperti chakra healing, reiki, atau terapi energi. Untuk membersihkan tubuh energi dari blokade yang ada berbagai teknik penyembuhan yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah chakra healing, di mana kita bekerja untuk membuka dan menyelaraskan cakra-cakra tubuh agar energi bisa mengalir dengan bebas. Setiap cakra berhubungan dengan area emosional dan fisik tertentu dalam tubuh kita, dan dengan membersihkannya, kita membuka diri untuk menerima energi yang lebih tinggi. Reiki adalah bentuk penyembuhan energi lain yang sangat kuat. Dengan menggunakan energi universal, seorang praktisi Reiki membantu melepaskan energi yang terjebak dalam tubuh kita, memulihkan keseimbangan dan vitalitas kita. Jika Anda merasa terhubung dengan energi ini, Anda bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan terapi Reiki dalam proses penyembuhan Anda. Selain itu, terapi energi seperti akupunktur, terapi suara, atau penggunaan kristal juga dapat membantu membersihkan tubuh energi dan mendukung proses transisi menuju dimensi kelima. Setiap teknik ini berfungsi untuk membuka saluran energi kita, memungkinkan kita untuk lebih terbuka dan peka terhadap energi kosmik yang datang. Pentingnya penyembuhan kolektif dalam membuka dimensi kelima. Dimensi kelima bukan hanya tentang perubahan individu, tetapi juga tentang perubahan kolektif. Untuk benar-benar memasuki dimensi yang penuh cinta dan harmoni, kita perlu bekerja bersama-sama dalam proses penyembuhan. Ketika setiap individu mulai menyembuhkan dirinya sendiri, vibrasi kolektif kita meningkat, dan dunia kita mulai berubah. Penyembuhan kolektif adalah tentang berbagi energi positif, cinta, dan empati dengan orang lain. Dengan membangun komunitas yang saling mendukung dan penuh kasih, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis, yang lebih mudah untuk kita transisi ke dalam dimensi kelima. Kita semua memiliki peran untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia baru ini, dan penyembuhan kolektif adalah langkah pertama untuk mencapainya. Proses penyembuhan ini bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang dunia yang kita bangun bersama. Saat kita membuka diri untuk penyembuhan, kita membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar, untuk masa depan yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kesadaran yang lebih tinggi. Saat kita memasuki portal kosmik menuju dimensi kelima, kita tidak hanya melangkah ke dunia yang lebih tinggi, tetapi juga harus melepaskan apa yang sudah usang dan tidak lagi mendukung perjalanan kita. Dimensi ketiga, meskipun penting untuk perjalanan kita hingga saat ini, penuh dengan energi ketakutan, kecemasan, dan keterbatasan yang perlu kita tinggalkan agar kita bisa mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mengapa kita harus melepaskan pola pikir dan kebiasaan lama untuk menyambut energi baru? Pola pikir dan kebiasaan lama seringkali menjadi penghalang terbesar bagi pertumbuhan spiritual kita. Kita telah terbiasa dengan cara pandang yang dibentuk oleh ego, ketakutan, dan keterbatasan dunia materi.
Pola-pola ini mengikat kita pada energi rendah yang tidak sesuai dengan frekuensi dimensi kelima. Oleh karena itu, untuk menyambut energi baru yang penuh cinta dan kedamaian, kita perlu melepaskan cara pandang yang mengekang dan membuka ruang bagi pikiran yang lebih luas dan bebas. Proses pelepasan ini bukanlah hal yang mudah, karena kebiasaan dan pola pikir lama telah tertanam dalam diri kita selama bertahun-tahun. Namun dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa mulai menyadari pola-pola ini dan memutuskan untuk melepaskannya. Ini adalah saat untuk mengenali keterbatasan yang telah kita ciptakan dan menggantikannya dengan keyakinan yang lebih besar tentang potensi kita. Tantangan dalam proses pelepasan dan cara menghadapi ketakutan yang muncul. Ketika kita mulai melepaskan pola lama, ketakutan dan keraguan seringkali muncul. Kita takut kehilangan identitas lama, takut akan perubahan, atau takut untuk berjalan menuju ketidakpastian. Ini adalah reaksi alami dari ego yang merasa terancam oleh perubahan. Namun penting untuk mengingat bahwa ketakutan ini adalah bagian dari proses transisi. Ketakutan muncul untuk menunjukkan bahwa kita sedang keluar dari zona nyaman, dan ini adalah tanda bahwa kita sedang menuju ke tempat yang lebih baik. Untuk mengatasi ketakutan ini, kita perlu menghadapi perasaan-perasaan tersebut dengan penuh kasih sayang dan pemahaman. Meditasi, afirmasi, dan kerja batin adalah cara yang efektif untuk melepaskan ketakutan ini. Ketika kita merasa takut, cobalah untuk duduk dengan perasaan tersebut dan bernafas dalam-dalam. Izinkan perasaan itu muncul, tetapi jangan biarkan ia mengendalikan kita. Dengan waktu kita akan belajar untuk melepaskan ketakutan dan merangkul perubahan yang datang dengan kedamaian dalam hati. Bagaimana melepaskan ikatan dunia, material, dan menuju dimensi yang lebih tinggi dengan hati yang bebas? Dimensi ketiga sangat erat kaitannya dengan dunia material, yang seringkali menjadi fokus utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita terbiasa mengejar kepemilikan, status, dan kesuksesan duniawi. Namun untuk melangkah ke dimensi kelima, kita perlu belajar untuk melepaskan keterikatan pada materi dan mulai mengutamakan spiritualitas, kesadaran, dan hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Melepaskan dunia material bukan berarti menolak atau mengabaikan kehidupan fisik kita. Sebaliknya, ini adalah tentang menciptakan keseimbangan yang sehat, di mana kita tidak lagi terjebak dalam dorongan untuk memiliki atau mengendalikan. Saat kita mulai memberi lebih banyak perhatian pada aspek spiritual dalam hidup kita, kita akan merasakan kebebasan yang datang dari melepaskan kecemasan tentang dunia luar. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan dari keterikatan yang membelenggu jiwa kita, dan membuat kita terjebak dalam siklus materialisme. Dimensi kelima adalah dimensi kesadaran murni, tempat kita dapat terhubung dengan energi cinta yang tidak bersyarat dan harmoni yang lebih tinggi. Saat kita melangkah ke dalam dimensi ini, kita tidak hanya mengalami perubahan dalam cara kita melihat dunia, tetapi juga dalam cara kita merasakan dan berinteraksi dengan segala sesuatu di sekitar kita. Dimensi kelima bukan hanya tentang tempat atau ruang fisik, tetapi lebih tentang tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang tak terbatas. Pengalaman langsung dari mereka yang telah memasuki dimensi kelima. Bagi mereka yang telah melangkah ke dalam dimensi kelima, pengalaman ini seringkali melibatkan perasaan kedamaian yang mendalam dan rasa terhubung yang kuat dengan alam semesta. Mereka merasakan cinta yang tak terbatas, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk semua makhluk hidup. Mereka mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung, dan bahwa kita semua adalah bagian dari energi yang lebih besar. Mereka yang telah memasuki dimensi kelima melaporkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup mereka, dan lebih mampu menjalani hidup dengan niat yang lebih jelas. Mereka merasakan kedamaian batin yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah-tengah tantangan hidup. Koneksi mereka dengan intuisi juga semakin kuat, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dengan lebih bijaksana dan terhubung dengan kebenaran yang lebih tinggi. Perubahan dalam pola pikir, emosi, dan cara kita berinteraksi dengan dunia
Melangkah ke dalam dimensi kelima membawa perubahan besar dalam pola pikir dan emosi kita. Kita mulai melihat dunia melalui lensa cinta dan penerimaan, bukan melalui kacamata ketakutan dan keterbatasan. Pola pikir yang dulu terjebak dalam dualitas, seperti benar versus salah, baik versus buruk, mulai larut dan kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari penerimaan atas segalanya. Emosional kita juga menjadi lebih stabil dan seimbang. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh perasaan negatif atau reaktif terhadap situasi eksternal. Sebaliknya, kita mulai hidup dengan kedamaian batin, memandang setiap pengalaman sebagai bagian dari proses evolusi diri. Cara kita berinteraksi dengan dunia pun berubah. Kita mulai lebih sadar akan energi yang kita pancarkan kepada orang lain. Kita lebih terbuka, lebih penuh kasih, dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Hubungan kita dengan sesama menjadi lebih tulus, dan kita mulai mengutamakan harmoni dalam setiap interaksi. Bagaimana dimensi kelima mempercepat kebangkitan spiritual dan kesadaran diri? Dimensi kelima adalah katalisator besar untuk kebangkitan spiritual kita. Di sini, kita mampu merasakan kesadaran diri yang lebih mendalam dan mengakses sumber kebijaksanaan yang lebih tinggi. Saat kita memasuki dimensi ini, proses kebangkitan spiritual kita dipercepat karena kita hidup dalam keselarasan dengan energi cinta yang tak terbatas. Dimensi kelima memungkinkan kita untuk melihat lebih jelas siapa kita sebenarnya, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Di sini, kita dapat lebih mudah mengakses kebenaran yang lebih tinggi dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Dengan memahami esensi diri kita yang sejati, kita dapat membuka potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita dan membawa perubahan positif ke dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, dimensi kelima adalah ruang untuk pertumbuhan dan ekspansi yang tak terbatas. Ini adalah tempat di mana kita dapat hidup dalam kesadaran murni, merasakan cinta yang tak terbatas, dan menghubungkan diri kita dengan energi alam semesta yang lebih besar. Sebuah perjalanan spiritual yang membawa kita ke kedalaman diri yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Salah satu aspek terpenting dari perjalanan menuju dimensi kelima adalah bahwa ini bukan hanya perjalanan individu, tetapi juga perjalanan kolektif umat manusia. Kebangkitan jiwa individu memang luar biasa, namun ketika jiwa-jiwa ini bersatu, energi kolektif yang tercipta dapat memengaruhi dunia secara drastis. Penyatuan energi kolektif ini memiliki potensi untuk menciptakan dunia baru yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan harmoni. Konsep tentang jiwa kolektif dan bagaimana kebangkitan individu mempengaruhi energi kolektif dunia. Jiwa kolektif adalah konsep spiritual yang menggambarkan koneksi batin antara setiap individu dengan seluruh umat manusia dan bahkan dengan semua makhluk hidup di bumi ini. Dalam pandangan ini, tidak ada yang benar-benar terpisah. Kita semua terhubung melalui energi yang sama. Kebangkitan individu menuju dimensi kelima mempengaruhi energi kolektif. Karena setiap kali satu jiwa mencapai kesadaran yang lebih tinggi, ia memperkuat dan mempercepat proses kebangkitan bagi jiwa-jiwa lain di sekitarnya. Penyatuan jiwa-jiwa yang terbangkitkan ini menciptakan jaringan energi yang sangat kuat, yang kemudian memengaruhi masyarakat, budaya, dan akhirnya dunia secara keseluruhan. Ini adalah proses evolusi spiritual yang tidak hanya terjadi dalam diri kita, tetapi juga dalam skala global. Setiap tindakan positif, setiap perasaan cinta dan empati yang kita pancarkan, mempercepat kebangkitan kolektif dan membuka ruang bagi dunia baru yang lebih harmonis. Membangun jaringan energi positif untuk menciptakan dunia baru yang lebih harmonis. Untuk mewujudkan dimensi kelima di dunia kita perlu membangun jaringan energi positif yang melibatkan semua individu yang sadar dan berkomitmen untuk perubahan. Jaringan ini bukan hanya berbentuk kelompok atau organisasi, tetapi lebih pada pertemuan jiwa-jiwa yang sefrekuensi, yang bekerja bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Praktik sederhana seperti berbagi kebaikan, menunjukkan empati, serta memancarkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari, dapat membantu memperkuat jaringan ini. Ketika semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam jaringan,
energi positif ini, dunia akan semakin mendekati visi dimensi kelima. Dunia yang penuh dengan cinta, kesadaran, dan kedamaian. Peran kita dalam menciptakan dunia yang selaras dengan dimensi kelima, bekerja bersama untuk kebaikan global. Sebagai individu, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dunia yang selaras dengan dimensi kelima. Setiap tindakan kita memiliki dampak yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Menciptakan dunia baru ini membutuhkan kerjasama, di mana kita bekerja bersama untuk mewujudkan visi kolektif kita. Ini berarti tidak hanya menjaga kedamaian dalam diri sendiri, tetapi juga berbagi kedamaian tersebut dengan orang lain. Ini berarti berdiri bersama untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, dan menggunakan energi kolektif untuk menciptakan dunia yang adil dan penuh kasih. Ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari energi yang sama, kita akan tahu bahwa perubahan positif yang kita buat dalam kehidupan kita akan berlanjut dan menyentuh dunia di luar kita. Setelah melalui perjalanan panjang menuju kebangkitan jiwa dan memasuki dimensi kelima, kita sampai pada titik di mana kita merayakan pencapaian kita. Namun, ini bukan hanya tentang mencapai sesuatu yang lebih tinggi, tetapi juga tentang bagaimana hidup kita berubah setelah memasuki dimensi kelima, dan bagaimana dunia sekitar kita ikut berubah. Gambaran kehidupan sehari-hari dalam dimensi kelima, lebih harmonis, penuh cinta, dan dengan kesadaran tinggi. Kehidupan dalam dimensi kelima sangat berbeda dari kehidupan yang kita jalani di dimensi ketiga. Di sini, kita tidak lagi terjebak dalam dunia materi dan keinginan yang tidak berkesudahan. Sebaliknya, kita hidup dalam keselarasan dengan alam semesta dan dengan diri kita sendiri. Setiap tindakan dan interaksi kita dipenuhi dengan cinta dan empati yang murni. Tidak ada ruang untuk kebencian, kecemasan, atau ketakutan, karena kita sadar bahwa kita semua terhubung. Dalam dimensi kelima, hubungan antar manusia menjadi lebih mendalam dan sejati. Kita tidak lagi terikat pada norma-norma sosial yang seringkali memisahkan kita, tetapi lebih pada koneksi yang muncul dari hati dan jiwa kita. Kita merasakan kedamaian dalam setiap langkah, dan cinta menjadi bahasa universal yang menghubungkan kita semua. Selain itu, kehidupan dalam dimensi kelima juga berarti adanya kesadaran yang lebih tinggi. Kita hidup dengan penuh tujuan dan kesadaran tentang peran kita dalam evolusi spiritual umat manusia. Setiap momen adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberi dampak positif bagi dunia. Bagaimana dunia berubah ketika lebih banyak individu memasuki dimensi kelima secara kolektif? Ketika lebih banyak individu memasuki dimensi kelima, dunia secara kolektif akan mengalami transformasi yang mendalam. Pola-pola lama yang penuh dengan ketakutan dan konflik akan mulai hilang, digantikan dengan energi yang lebih positif dan penuh harapan. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kesejahteraan bersama, dan kesadaran akan pentingnya menjaga planet ini akan mengarah pada tindakan kolektif untuk merawat bumi kita. Pendidikan, politik, ekonomi, dan seluruh sistem sosial akan bergeser menuju nilai-nilai yang lebih seimbang dan manusiawi. Tidak ada lagi pemisahan antara kami dan mereka, karena semua orang akan sadar akan kesatuan yang lebih besar. Dimensi kelima akan membawa umat manusia pada suatu era kedamaian dan kolaborasi global yang akhirnya menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh cinta. Menyambut masa depan dengan hati yang penuh cinta dan kedamaian sebagai umat manusia yang lebih sadar. Dengan memasuki dimensi kelima, kita membuka diri untuk masa depan yang lebih cerah. Sebagai umat manusia yang lebih sadar, kita mulai memahami betapa besar tanggung jawab kita terhadap satu sama lain dan terhadap bumi ini. Masa depan bukan lagi tentang pencapaian individual, tetapi tentang bagaimana kita dapat bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik, lebih harmonis, dan lebih penuh cinta. Dimensi kelima mengajarkan kita bahwa hidup ini bukanlah tentang perjuangan, melainkan tentang penerimaan dan pengertian. Ini adalah masa di mana kita hidup dengan penuh kedamaian di dalam diri kita dan dengan hati yang terbuka terhadap dunia sekitar kita. Kita menyambut masa depan dengan penuh cinta dan harapan,
siap untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Ketika kita berjalan dalam kesadaran kelima, kita mengerti bahwa dunia yang penuh cinta, harmoni, dan kedamaian bukanlah sebuah utopia yang jauh, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama-sama. Ini adalah pencapaian tertinggi umat manusia, hidup dalam keselarasan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Perjalanan menuju dimensi kelima adalah sebuah transformasi spiritual yang mengundang kita untuk lebih memahami diri kita sendiri, alam semesta, dan koneksi yang mengikat kita semua. Ketika kita melangkah melalui portal kosmik ini, kita memasuki dunia yang penuh dengan cinta, harmoni, dan kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Namun perjalanan ini tidak hanya tentang apa yang kita temui di luar, tetapi juga tentang perjalanan batin yang mengajarkan kita untuk melepaskan semua beban dan keterbatasan yang telah lama menahan kita. Dalam dimensi kelima, kita belajar untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk merayakan setiap momen dengan hati yang terbuka, dan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan setiap tindakan kecil yang kita ambil. Sebagai umat manusia, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Energi kolektif kita yang terbangkitkan dapat menciptakan perubahan yang luar biasa di dunia ini. Ketika kita bekerja bersama dalam kesatuan, kita dapat mewujudkan dunia yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Mari kita sambut masa depan ini dengan hati yang penuh cinta dan niat yang tulus, mengetahui bahwa setiap langkah yang kita ambil menuju dimensi kelima adalah langkah menuju kedamaian dan kesadaran yang lebih tinggi. Masa depan yang penuh harapan sudah di depan mata, dan kita adalah agen perubahan yang akan membawa dunia menuju evolusi spiritual yang luar biasa. Semoga setiap jiwa yang membuka diri untuk perjalanan ini merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kasih yang melimpah. Dan semoga kita semua semakin menyatu dengan energi alam semesta yang tak terbatas menuju kehidupan yang lebih harmonis dan penuh cinta. Selamat datang di dimensi kelima.